Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita di Disciple Learn tanggal 5 bulan 3 2025. Terus kita merindukan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita, untuk memberkati kita pagi ini saudara. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan membangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang segar. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Kita terus merenungkan firman-Nya, terus kita meminta kekuatan daripada Dia saudara pagi ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita pagi ini, kita rindu Tuhan berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan hari yang baru buat setiap kami. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, lebih lagi untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu pagi ini buat setiap kami. Roh Kudus ambil alih buat waktu ini Tuhan. Perenungan kami yang sederhana, kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Jamah setiap kami boleh firman-Mu pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita memiliki integritas. Saudara, dikatakan apa yang kita tampilkan di luar itu sama dengan kehidupan kita yang di dalam, saudara, dikatakan. Dan temanya pagi hari ini tentang kehidupan yang jujur, berintegritas, dan murni dalam kehidupan. Dan saya percaya pagi ini Tuhan mau kita untuk kita tidak berkamuflase, saudara, dalam kehidupan ini. Kita tidak menjadi orang lain. Kita tidak menjadi diri orang lain, saudara, apa adanya hidup kita. Dan biarlah kita memaknai pagi hari ini temanya kehidupan yang jujur, berintegritas, dan murni dalam kehidupan. Bacaan kita saudara di Matius 23 dikatakan 25-28. Perikopnya tentang Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat yang 25. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu yang orang-orang munafik, dikatakan. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan di sebelah luar, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Biarlah kehidupan kita boleh introspeksi kehidupan yang di dalam, yang penting, yang perlu kita tampilkan saudara. Dan saya percaya waktu kehidupan yang di dalam kita diperbaharui, maka kehidupan dari dalam itu akan terpancar keluar saudara. Bukan kita konsen dengan yang di luar yang kita make up, tapi biarlah yang di dalam juga yang penting, yang dinilai oleh Tuhan juga. Yang 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Dan pastikan ini waktu kehidupan kita jaga yang di dalam. Kita punya integritas yang di dalam, yang diperbaharui sisi karakter kita, sudah dikatakan, maka sebelah dalamnya kita bersihkan, maka sebelah luarnya akan bersih. 27. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan ahli Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, dikatakan, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, yang kelihatannya bersih, dikatakan, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Dan bukan yang di luar yang kita jaga untuk selalu bersih saudara, selalu kelihatan seperti kita menjaga image kita di depan orang lain supaya kelihatan di luar kelihatannya sepertinya bersih, tetapi di dalamnya dikatakan penuh dengan tulang belulang, berbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, dikatakan, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dan biarlah kita punya satu pengertian ini saudara, bahwa yang penting adalah sisi dalam yang kita harus bereskan, maka luarnya akan bersih. Dan poinnya 28 ini, demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dan biarlah kita bukan mengejar apa yang dinilai di luar oleh orang lain, tapi biarlah di dalam. Terjemahan yang lain sudah, terjemahan saudara Indonesia, dikata begitu juga dengan kamu, waktu orang lain melihatmu dari luar, kamu tampak seperti orang yang benar, dikatakan, tetapi sesungguhnya hatimu penuh dengan keinginan untuk melanggar perintah-perintah Allah, dan kamu hanya berpura-pura sebagai orang benar. Dan biarlah kita hidup kita tidak penuh dengan kepura-puraan, dan kita pengen menilai oleh orang lain, kita kelihatan sepertinya kita benar, sepertinya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi sebenarnya kita di dalam kita melanggar. Saudara, Tuhan mau kita punya integritas ini, kita jaga dalam kehidupan kita. 2 Korintus 1 ayat 12 juga dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu apa?
bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dikatakan di sini pengertiannya, karena kami berbangga bukan karena kami memiliki sesuatu yang dapat kami banggakan, melainkan kami hanya memiliki kesadaran murni dalam Kristus, baik dalam hal yang terbuka maupun hal yang tersembunyi. Kita menjadi orang yang ini, saudara, yang apa adanya, terbuka, dan tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita, dan kita murni. Dikatakan Amsal 10 ayat 9, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Dan di sini interpretasinya, orang yang hidup dengan berintegritas akan berjalan dengan percaya diri, tetapi orang yang berkelakuan tidak jujur akan terjebak dalam kesalahan. Saudara, sepintar-pintarnya kita, sepandai-pandainya kita untuk menyembunyikan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi jebakan buat setiap kita, saudara. Dikatakan, dan saya percaya ini Tuhan mau untuk kita apa adanya. Amsal 12:17, siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Dan saya lihat di sini interpretasi, orang yang jujur akan menyampaikan kebenaran, tetapi saksi palsu akan menyampaikan kebohongan. Dan biarlah kita apa adanya, saudara. Dikatakan kita bukan menjadi orang yang untuk menjaga kehidupan kita di luar kelihatannya sepertinya baik-baik saja, tetapi yang kita nyatakan adalah banyak kebohongan, saksi palsu. Ini Tuhan tidak mau. Dan ada makna literatur yang saya dapatkan di sini, makna rohani, saudara, yang mungkin dari Matius 23:28 ini yang menjadi berkat buat setiap kita. Yang pertama, makna rohaninya adalah kesalehan yang palsu. Ayat ini mengingatkan kita tentang bahaya kesalehan yang palsu, di mana orang yang lebih memperhatikan penampilan lahiriah daripada keadaan hati yang sebenarnya. Ya, seringkali kita mau menjadi orang lain, saudara. Kesalehan yang palsu, kita mengejar apa yang menjadi penilaian orang lain, saudara, tapi bukan apa yang menjadi penilaian Tuhan. Dan kita menjadi orang yang hanya memperhatikan penampilan di luar saja, sementara tidak di-matchkan dengan keadaan hati yang sebenarnya. Yang kedua adalah kebenaran yang tersembunyi. Dikatakan ayat ini mengingatkan kita bahwa kebenaran yang sebenarnya sering tersembunyi di balik penampilan lahiriah yang baik, saudara. Kebenaran yang tersembunyi, dikatakan. Dan biarlah kita sadar ini, bahwa apa yang benar yang lahir dari dalam kita yang baik, itu yang kita munculkan. Yang ketiga, penghakiman Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menghakimi kita didasarkan keadaan hati kita yang sebenarnya, bukan berdasarkan penampilan lahiriah kita. Ingat, setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap apapun tindakan kita, biarlah integritas itu yang muncul, saudara. Apa yang lahir dari dalam Tuhan akan nilai, bukan apa yang di luar, saudara. Dikatakan. Dan saya catat ada aplikasi dalam hidup kita sehari-hari mengenai Matius 23:28 ini. Yang pertama, jangan menilai orang lain, saudara. Dikatakan, jangan menilai orang lain berdasarkan penampilan lahiriah mereka, karena kebenaran sebenarnya sering tersembunyi di balik penampilan lahiriah yang baik. Dan saya percaya jangan menilai orang, jangan menilai dari covernya orang, saudara, dari luarnya, tapi biarlah dari dalam. Yang kedua, perhatikan keadaan hati. Perhatikan hati Anda sendiri, karena Tuhan akan menghakimi Anda berdasarkan keadaan hati Anda yang sebenarnya. Tuhan akan menguji hati kita, saudara, apa yang kondisi yang sebenarnya dalam hati kita. Apakah hati kita baik, apakah hati kita jahat, saudara. Tuhan akan menilai ini. Perhatikan keadaan hati kita. Terus minta Tuhan mengkoreksi, menilai hati kita, mengkoreksi hati kita selalu, saudara. Dikatakan. Yang ketiga, jangan berpura-pura. Jangan berpura-pura menjadi orang baik, karena Tuhan akan menghakimi Anda berdasarkan keadaan hati Anda dan sebenarnya. Dan biar kita mempunyai integritas, saudara, padanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita mungkin perbuat sesuai dengan apa yang
rule firman Tuhan katakan, tidak menyimpang saudara dikatakan. Dan biarlah ini Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan keadaan hati yang sebenarnya. Yang keempat, carilah kebenaran yang sebenarnya. Carilah kebenaran yang sebenarnya, bukan kebenaran yang hanya terlihat di permukaan, tetapi yang di dalam saudara. Biarlah kita, saya rasa kita akan menjadi orang yang capek saudara, kalau kita menjadi orang yang untuk menjaga di luarnya saja untuk kelihatan benar, tapi dalamnya kita tidak urusi saudara. Dan tiba ada satu waktu pasti akan terlihat itu saudara, apa yang di dalam yang mungkin tidak benar itu akan keluar. Yang kelima adalah hiduplah dengan berintegritas. Dikatakan hiduplah dengan integritas, karena Tuhan akan menghakimi Anda berdasarkan keadaan hati Anda yang sebenarnya. Hidup dalam integritas berdasarkan tema kita hari ini saudara, dikatakan kehidupan yang jujur, berintegritas dan murni dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini yang Tuhan mau buat keadaan kita saudara, kita lebih condongkan untuk kita terus urusi diperbaharui manusia yang di dalam kita. Dan saya percaya nanti akan automatically akan yang di luar pun akan kelihatan bersih saudara. Bapak terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu pagi hari ini, buat tema pagi ini Tuhan. Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan tentang kehidupan yang jujur, berintegritas Tuhan, dan murni dalam kehidupan. Pelajaran yang Tuhan berikan aplikasi di kehidupan kami. Yang pertama, jangan menilai orang lain. Jangan menilai orang lain berdasarkan penampilan lahiriah mereka, karena kebenaran sebenarnya sering tersembunyi di balik penampilan lahiriah yang baik. Yang kedua, perhatikan keadaan hati kami Tuhan. Kami memperhatikan keadaan hati kami, karena Tuhan akan menghakimi kami berdasarkan keadaan hati kami yang sebenarnya. Yang ketiga, jangan berpura-pura menjadi orang baik, karena Tuhan akan menghakimi kami berdasarkan keadaan hati kami yang sebenarnya. Yang keempat, carilah kebenaran yang sebenarnya. Cara kebenaran sebenarnya, karena bukan kebenaran yang hanya terlihat di permukaan saja yang Tuhan akan urusi dan nilai. Dan yang kelima, hidup dalam integritas, karena Tuhan akan menghakimi kami berdasarkan keadaan hati kami yang sebenarnya. Taruh setiap firman yang kami dengar pagi ini dalam luluh hati kami Tuhan, sehingga sambil lalu kami boleh membaca, kami merenungkannya, kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi ini Tuhan ada kemudahan, kelancaran setiap aktivitas kami Tuhan, yang kami lakukan, pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami, ada peluang-peluang baru, ada pintu-pintu yang baru Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ada kemudahan sekali lagi Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang akan memberkati kami. Terima kasih, berkati kesehatan kami sepanjang hari ini Tuhan, berikan kami kesehatan yang sempurna Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan-Mu terulur pagi ini atas setiap kami, kiranya Kau memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan, tetap berintegritas dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita untuk memperbaharui kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.